Shalom umat pemenang. Mari kita sama-sama kita angkat berdiri. Kita menyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan kita yang hidup. Allah kita pemenang. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari umat pemenang katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Amin. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Ya, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Yesus, Allah kami sumber sukacita. Haleluya. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Yeah. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Oh haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Dengan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sungguh nyata dan besar kasih setiamu buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga.
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari semua jemaat Tuhan katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. mari kita sama-sama sembah Dia, nyatakan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih karuniamu. Terima kasih, sebab hanya Kau Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Besar kasih setiamu, terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
katakan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau yang tidak memperhitungkan betapa besar pelanggaran kami. Engkau yang tidak memperhitungkan kesalahan kami Tuhan, tetapi Engkau rela mati bagi kami, menebus kami, sehingga kami bebas dari kutuk hukum dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan juga turun atas bangsa kami Indonesia. Oh, bangsa Indonesia berada dalam hati-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia berada dalam rancangan-Mu Tuhan. Di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Bapak Amin Ma'ruf Tuhan, kami percaya Engkau menyertai mereka Tuhan. Oh, hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Bangsa ini semakin hari semakin maju Tuhan. Terima kasih Bapa, otoritas yang Tuhan berikan mereka lakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau berada di negeri kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin turun. Kami percaya Engkau akan tetap menyertai bangsa ini Tuhan, sehingga Indonesia benar-benar terbebas dari pandemi COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi tenaga medis Tuhan. Oh, mereka terpelihara. Kami juga percaya Tuhan bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, mereka akan menjalankan protokol kesehatan dengan takut Tuhan, dengan sungguh-sungguh Bapa, sehingga Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19. Kami bersyukur buat TNI Polri yang senantiasa berjaga-jaga Tuhan untuk menjaga keamanan, kestabilitas pemerintahan Indonesia. Tuhan, kami percaya berkat Engkau Tuhan, berkat penyertaan-Mu untuk TNI dan Polri, maka Indonesia menjadi negara yang aman, sehingga Indonesia dapat membangun dengan lebih baik kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan bahwa perekonomian akan bertumbuh di Indonesia. Semuanya bertumbuh Tuhan, dari sektor industri, perikanan, perdagangan. Oh Tuhan, semuanya akan bertumbuh Bapa, sehingga Indonesia mengalami kesejahteraan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu bagi bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan deklarasikan persembahan kita dengan hitungan yang ketiga. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui QR Code yang ada dalam monitor Bapak Ibu, atau transfer melalui rekening yang ada di dalam layar monitor Bapak Ibu. Baik, kita akan deklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik jemaat terkasih, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praise
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, sebab namamu besar layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, hanya namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Yesus, Allah pemenang, Allah yang memberikan kami kehidupan kekal bersama Engkau Tuhan. Terima kasih saatnya kami mendengarkan isi hati-Mu saat ini Tuhan. Berbicara mulai hamba-Mu ya Bapa. Nyatakan isi hati-Mu buat kami semua saat ini Bapa. Dan kami percaya kami akan diberikan kekuatan baru, pengharapan baru Tuhan, keteguhan melalui kuasa kasih firman-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari sama-sama katakan amin. Shalom jemaat terkasih, sebuah sukacita kita berjumpa lagi di hari yang diberkati ini. Di minggu ketiga bulan Oktober, saya sudah sampaikan kepada setiap saudara bahwa dikasihi Tuhan tidak berarti kita mendapat sebuah jaminan perlakuan istimewa, yaitu hidup tanpa pergumulan dan bebas dari peperangan rohani. Daniel sangat dikasihi Tuhan, dicatat dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Tetapi Daniel juga mengalami pergumulan, Daniel juga mengalami peperangan rohani. Sesungguhnya Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik bagi setiap kita, betul? Katakan amin. Tetapi sebaliknya, iblis punya rancangan yang sungguh amat jahat. Iblis selalu mau mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Itu adalah misinya. Hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sedang melewati lembah baka, yaitu lembah air mata. Ada lembah air mata pernikahan, ada lembah air mata kesehatan, ya, keuangan, ya, pekerjaan dan seterusnya. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang letih lesu, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang menjadi begitu lemah. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang juga mengalami yang saya sebut skandalizo, kecewa dan menolak Tuhan. Tetapi juga banyak anak-anak Tuhan yang sekalipun mereka melewati lembah baka, lembah air mata, tetapi mereka berkemenangan. Kita bisa baca di dalam Mazmur 84 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah baka atau lembah air mata, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya lembah yang tadinya lembah air mata itu diubahkan menjadi mata air. Bahkan hujan, jadi ada berkat
di balik setiap air mata yang sedang kita alami saat ini. Ayat yang ketujuh, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, siapakah mereka itu? Apakah saudara mau jadi bagian dari mereka? Bagaimana mereka dapat membuat lembah air mata atau lembah baka menjadi mata air? Bagaimana mereka berjalan makin lama, bukan makin lemah, bukan makin letih, bukan makin lesu, bukan makin tidak berdaya, tetapi makin kuat. Saudara, iblis paling senang lihat kita lemah. Iblis gak mau kita kuat. Karena kalau kita lemah, dia gampang kuasai, ngontrol kita, menguasai kita. Iya. Kalau kita kuat, kita gampang mengalahkan dia. Itulah sebabnya, saudara, iblis selalu mau kita lemah. Nah, dia punya beberapa cara untuk melemahkan kita. Nah, sebelum saudara saya membagikan kepada saudara beberapa tips, beberapa petunjuk bagaimana kita dapat mengubah lembah air mata menjadi mata air dan semakin lama semakin kuat. Maka saya beritahu pada saudara beberapa tipu muslihat daripada setan supaya kita selalu lemah. Misalnya, ya, tiap hari iblis itu berusaha untuk menaruh rasa bersalah pada kita karena memang dia pendakwah. Dia berikan penuduhan-penuduhan yang membuat kita rasa bersalah, rasa gagal, dan ketika kita meresponi perasaan itu, maka dia gampang sekali untuk melemahkan iman kita. Ya, orang yang terus dirundung, dikuasai rasa bersalah dan rasa gagal itu gampang dilemahkan. Kemudian, ya, dia juga melemahkan kita dengan kekhawatiran hidup sehari-hari. Kita diteror, diintimidasi, ya. Apa yang bakal terjadi nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya. Dia mengintimidasi kita bahwa ya kita bakal tidak bisa menyekolahkan anak kita, memberikan kuliah kepada anak kita, membiayai sekolah atau kuliah anak kita, dan seterusnya. Nah, banyak ide-ide yang dia masukkan di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, ya, mengenai kekhawatiran-kekhawatiran, dan ketika kita takut, dia mudah sekali mengontrol kita. Sebab ketika kita takut, kita udah dilemahkan sama dia gitu ya. Jadi ketakutan itu sangat melemahkan. Yang berikut yang menjadi cara daripada si iblis untuk melemahkan kita adalah dengan hati nurani yang kotor. Ya, jadi ketika kita ini membiarkan ada sesuatu di dalam hati kita, ada genjelan di dalam hati kita, ya, dalam hubungan-hubungan, ya, dengan orang-orang tertentu, kita punya kemarahan, punya kebencian, ya, punya dendam dan seterusnya. Itu sudah melemahkan kita, saudara. Kita udah nggak kuat. Kalau kita memiliki hati nurani yang kotor seperti itu, kita sudah tidak bakal kuat. Ya, kita sudah berhasil dilemahkan oleh si iblis. Oke, saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh John MacArthur. Dia menyatakan begini, setan ingin kita mentertawakan dosa daripada meratapi dosa. Jadi yang dimaksud John Arthur adalah, ya, berdosa bukanlah membuat kita berduka cita, tapi ketika kita berbuat dosa malah kita anggap itu sesuatu yang fun saja begitu ya, sesuatu yang oke, kita malah mentertawakan begitu ya. Bukan malah meratapinya, bukan malah berduka cita. Jadi dikatakan kita mentertawakan dosa daripada meratapinya, dan merasionalisasikannya daripada mengakuinya. Ah, itu mah biasalah, semua orang juga lakukan hal yang sama lah, ya. Atau ya mana mungkin sih kita bisa hidup benar, hidup kudus gitu ya. Jadi kita logikakan itu, atau kita rasionalisasikan itu, atau kita lakukan pembandingan. Ya, itu juga
dosa begitu juga umum, semua orang juga lakukan. Atau lihat tuh hamba Tuhan itu juga lakukan, dia jatuh dalam dosa itu juga gitu ya. Jadi ini kita buat rasionalisasi atau pembandingan seperti itu yang membuat kita tetap rasa aman untuk berbuat dosa dan tidak mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya, dia bilang merasionalisasikannya daripada mengakuinya dan membawanya kepada Tuhan untuk pengampunan. Ya. Dia menggoda kita untuk menjadi begitu terbiasa dengan dosa di dalam kita. Nah, hati-hati. Ya, ini adalah perangkap setan. Ya, ketika kita sudah mulai menganggap itu biasa, kita mulai tidak memandang dosa sebagai dosa. Dosa kita pandang sebagai problem psikologi saja atau sisi kelemahan-kelemahan manusia, tapi kita tidak mengakuinya sebagai dosa. Dan di sekitar kita sehingga tidak lagi mengganggu hati nurani kita. Mari kita periksa hati nurani kita. Ketika kita berbuat dosa dan kita nggak merasa bahwa aku tuh melakukan dosa loh. Ya, kesalahan yang kita lakukan tidak selamanya dosa. Dosa adalah dosa ya, tapi ketika itu dosa ya kita harus akui itu dosa. Ya, kalau kesalahan yang bukan dosa it's okay, tapi kalau dosa kita harus akui bahwa itu dosa. Apa itu dosa? Yaitu segala sesuatu yang tentu melanggar firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita dapat membuat lembah air mata menjadi mata air? Dan bagaimana kita menjadi orang yang terus makin kuat, kian lama kian kuat. Perjalanan kekristenan kita bukan tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun. Bukannya kita tambah kuat di dalam Tuhan, tapi tambah letih, tambah lesu, tambah tidak berdaya. Rohnya semakin letih lesu, jiwanya semakin merana. Tapi bagaimana semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, kita terus naik, kita terus kuat. Ya, dari iman kepada iman yang semakin mantap, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin luar biasa. Ya, bukan semakin drop, bukan semakin mundur. Haleluya. Saya berikan pada saudara 3 tips dari Mazmur 84 ya. Yang pertama, orang yang kesukaannya ialah ginosko PDF, ginosko pujian doa firman. Saudara dapat baca di sepanjang Mazmur 84 itu, banyak sekali ayat bicara mengenai ginosko pujian doa firman atau membangun keintiman ya dengan Tuhan melalui pujian doa firman. Misalnya di ayat 1, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Ayat yang kedua, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Ayat yang keempat, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kalau saya baca selanjutnya ada muncul kata, dengarkanlah doaku, pandanglah wajah orang yang Kau urapi, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, jadi saudara, ketika kita, saudara, memiliki sebuah gaya hidup ginosko, pujian doa firman, maka saudara, kita dapat mengubah lembah air mata menjadi mata air. Haleluya. Kenapa? Karena saudara, ketika kita melakukan ginosko, pujian doa dan firman, maka hati kita akan bersyukur. Ya, sekalipun yang kita alami keadaan yang sulit, keadaan yang buruk, keadaan yang menyakitkan, kekurangan uang, kita bersyukur. Kita percaya Dia Tuhan yang sungguh amat baik, yang punya rancangan yang sungguh amat baik buat kita. Kita percaya pertolongannya pasti akan datang sama kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan itu saudara, membuat kita tetap kuat. Betul nggak saudara? Iya kan? Ya, itu yang membuat kita tetap melanjutkan perjalanan hidup ini dengan semangat. Karena kita punya Tuhan
kita tahu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga percaya akan ada keajaiban buat kita, akan ada penyediaan Tuhan buat kita. Kita percaya Tuhan selalu punya cara. Ya. Haleluya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita harus semakin mendekat sama Tuhan, lebih dalam lagi ya, bukan lebih jauh lagi, lebih apa? Lebih dalam hubungan kita sama Tuhan, lebih intim, bukan semakin menjauh. Saudara udah nggak peduli lagi dengan ya doa pribadi, pujian sama Tuhan. Saudara nggak peduli lagi dengan baca firman, renungkan firman. Nah, justru kalau di saat saudara melintasi lembah air mata, saudara harusnya lebih lagi mendekat sama Tuhan. Kalau saudara menjauh, air matanya lebih banyak, saudara. Saudara mau ubah air mata menjadi mata air, mendatangkan hujan dalam hidup saudara, maka kuncinya di sini, saudara. Semakin mendekat, melekat sama Tuhan, semakin intim sama Tuhan, semakin diperbanyak waktu doanya, waktu pujian penyembahannya, waktu renungkan firman-Nya, semakin diperbanyak, bukan dikurangi, bukan sudahlah capek percuma. Doa-doa, puasa-puasa, baca firman yang nggak ada juga yang berubah, nggak ada mujizat, nggak ada keajaiban. Ya, nah iblis paling seneng tuh kalau saudara sudah begitu. Kenapa? Karena itu berarti saudara gampang sekali dilemahkan oleh iblis. John MacArthur mengatakan begini, musuh kita itu adalah iblis. Tetapi perang melawan mereka tidak dilakukan dengan hanya memerintahkan mereka, memetahkan lokasi fisik mereka, menggunakan kata-kata ajaib untuk menaklukkan mereka, mengklaim otoritas atas mereka, atau taktik umum lainnya yang biasa disebut oleh beberapa orang sebagai spiritual warfare. Jadi kita hanya ikat, patahkan, hancurkan, kita hanya ngusir, kita nengking-nengking rohnya. Ya, umumnya begitu tuh yang dilakukan. Tetapi John MacArthur menunjukkan kepada kita di Alkitab ada sebuah senjata yang efektif yang harusnya kita gunakan saat pergumulan hidup kita, saat melintasi lembah baka kita, saat peperangan rohani kita. Maka saudara, kita tidak cukup, John Arthur mengatakan kita tidak melawan setan, atau kami tidak melawan setan dalam konfrontasi tatap muka, atau dengan percakapan roh ke roh, atau dengan komunikasi suara ke suara. Nah, ini yang John Arthur, saudara, rekomendasikan. Tips yang dia berikan, strategi yang dia bagikan, ini yang harus kita lakukan. Kami menyerang mereka dengan meruntuhkan benteng-benteng kebohongan mereka. Nah, kenapa benteng kebohongan? Sebab senjata mutakhir iblis itu adalah tipu muslihat. Jadi apa tepatnya senjata yang harus digunakan? Apa tepatnya senjata kami? Satu-satunya kekuatan yang akan menghancurkan hal-hal seperti itu adalah kekuatan kebenaran. Kita harus lawan tipu muslihat, kebohongan dengan the truth, dengan kebenaran, yaitu pedang roh, firman Allah. Efesus pasal 6 ayat yang ke-17. Jadi saudara, apa yang kita lakukan dalam sesi PDF kita, pujian doa firman Ginosko PDF kita, maka kita harusnya melatih diri kita, saudara, semakin tangkas menggunakan pedang roh kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Perbanyak ginosko firmannya, renungkan firman, perkatakan firman, renungkan firman, perkatakan firman. Bukankah ini, saudara, strategi peperangan yang Yesus juga gunakan? Senjata yang digunakan pada waktu iblis mencobai dia. Dia melawannya bukan dengan mengusir setan begitu saja, nengking setan begitu saja. No, tetapi dia menghadapi kebohongan setan, yaitu dengan apa? Firman, ada tertulis. Ini kebenaran. Itu yang dia sampaikan kepada iblis, dia perdengarkan kepada iblis.
Ya, ini cara efektif dalam peperangan rohani, cara efektif untuk melawan tipu muslihat iblis, cara efektif ketika kita melintasi lembah baka adalah penuhi pikiran kita dengan firman. Kita mesti tahu the truth, kebenaran, ya kan? Apa kata firman, apa janji firman Tuhan, dan kita percaya dan kita apa? Ucapkan, kita perkatakan. Ini yang mestinya kita lakukan. Jadi kita mesti tangkas di sini, skillful, terampil, cakap dalam menggunakan pedang roh kita. Yang mengerti katakan amin. Oke, sekarang yang kedua. Bagaimana saudara kita dapat mengubah lembah baka menjadi lembah mata air? Ya, dari air mata menjadi mata air, menjadi hujan berkat. Dan berjalan makin lama makin apa? Makin kuat. Yang kedua adalah percaya dan mengandalkan Tuhan. Ulangi, percaya dan mengandalkan Tuhan. Di ayat 12 dari Mazmur 84. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang apa? Yang percaya kepadamu. Haleluya. Di ayat yang kelima juga dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Orang yang percaya pasti menaruh kekuatannya di dalam Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-7 jelas di situ dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Artinya orang yang percaya dirinya sendiri, percaya pada manusia, percaya pada kekuatannya sendiri, ngandalin dirinya sendiri. Terkutuk. Tetapi berbahagialah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu berbahagia, diberkati. Ya. Nah, hanya orang yang percaya yang menaruh kekuatannya pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Jadi mari hari-hari ini kita lebih lagi menaruh percaya kita pada Tuhan. Percaya pada Tuhan berarti saudara kita percaya siapa Tuhan, pribadinya, firman-Nya. Kita percaya siapa Dia, tapi juga berarti kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Itulah percaya. Dan percaya berarti kita siap untuk melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. Nah, orang-orang yang percaya di hari-hari ini ketika ada di lembah baka itu, maka lembah baka itu akan berubah menjadi mata air. Lembah baka itu akan mendatangkan berkat, akan menarik hujan. Saudara mau lihat hal itu terjadi di saudara. Saudara mau lihat lembah bakamu berubah, lembah baka kesehatanmu, lembah baka keuanganmu, lembah baka pernikahanmu. Semua dipulihkan. Saudara mau? Ini yang kita lakukan. Percaya. Percaya. Percaya berarti kita mengandalkan Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Percaya berarti kita biarkan Tuhan dengan caranya. Tuhan pada waktunya melakukan sesuatu buat kita. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengubah lembah baka, ya lembah air mata menjadi lembah yang bermata air dan mendatangkan hujan dalam hidup kita, yaitu hidup tidak bercela. Katakan hidup tidak bercela. Ya, kita baca ayat 11. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudara, ketika menghadapi lembah baka, orang mudah sekali terperangkap dengan tipu muslihat iblis, yaitu skandalizo. Orang mudah sekali mulai tawar hati, ya, mulai kecewa karena menunggu pembelaan Tuhan.
pertolongan Tuhan kok sepertinya tidak kunjung tiba. Sepertinya Tuhan biarkan. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Sepertinya Tuhan tidak bertindak. Sepertinya Tuhan tidak adil. Sepertinya Tuhan membiarkan kita dalam kesukaran, kesulitan. Atau sepertinya, ya ini yang bisa kita pikirkan, Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan senang sekali kita mengalami keadaan-keadaan yang menyakitkan seperti itu. Saudara, percayalah Dia Bapa kita yang sungguh amat baik. Rancangannya selalu yang terbaik. Mungkin kita nggak ngerti apa yang kita alami hari ini. Kita nggak ngerti kenapa sih situasi ekonomiku semakin morat-marit. Kenapa sih kesehatanku semakin memburuk? Kenapa pernikahanku seperti ini? Ada doa-doa kita yang belum terjawab mungkin. Ada harapan-harapan kita yang belum terkabulkan, belum tersampaikan. Hari ini mungkin kita sedang berpikir salah mengenai Tuhan. Kita sedang sempat mempercayai kebohongan iblis. Mari percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada kebenarannya. Amin. Iblis berusaha untuk membohongi kita. Dan ketika ia percaya pada kebohongannya, ya karena kelihatannya Tuhan tidak hadir. Kelihatannya Tuhan pilih kasih. Kelihatannya ada orang lain yang lebih mengalami kemujuran. Ya sementara hidupnya ya juga tidak bermoral atau hidupnya juga tidak dekat sama Tuhan. Ya, tapi kok kelihatannya dia mengalami banyak rezeki, mengalami banyak kemujuran. Sementara saya menjaga hatiku bersih, hati nuraniku murni di hadapan Tuhan. Terus mengalami ya keadaan-keadaan yang sulit, sakit, malapetaka dan seterusnya. Ya, ini digambarkan dalam Mazmur 73 ya. Mungkin sempat kita berpikir seperti itu. Tapi ketahuilah, Dia Bapa yang sungguh amat baik. Haleluya. Bukankah Yesus pernah berkata, Bapa manakah di bumi yang jahat, yang ketika anaknya minta apa? Roti, dikasihnya batu. Bapa manakah di bumi yang jahat, yang ketika anaknya minta apa ya? Apa lagi? Ikan ya? Hah? Ikan terus dikasih apa? Dikasih ular gitu? Dikasih kalajengking gitu? Enggak. Ya. Orang tua kita walaupun kurang, walaupun miskin, atau walaupun jahat, ya, di dalam hatinya selalu mau beri yang terbaik buat anak-anaknya. Terlebih lagi Bapa Surgawi. Amen. Bisakah kita nyanyikan Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Wow. Saudara, Dia Bapa yang sungguh amat baik. Saya percaya itu. Saya percaya 100%. Ya, Dia tidak punya rancangan malapetaka, kecelakaan buat hidup kita. Kalaupun ada yang seperti mengalami itu, pada pandangan manusia, kok bisa ya dia ngalamin ya keadaan sukar sulit, ya malapetaka begitu? Yes, ya bisa jadi ada orang percaya ngalamin seperti itu. Dan kita beranggapan mungkin orang itu kena kutuk. Kita beranggapan mungkin yang timbul dalam pikiran kita kurang berdoa, kurang menggunakan senjata rohani dalam peperangan atau lain dan lain sebagainya. Ya kita nggak tahu. Itu misteri. Tetapi secara iman saya percaya, sekalipun ada anak Tuhan, ya anak Tuhan, bukan anak hantu, anak Tuhan ini seorang yang mengenal Tuhan Yesus, cinta Tuhan ya, mengalami keadaan yang buruk,
bahkan mengalami keadaan-keadaan yang tanda petik tadi atau yang jelas-jelas disebut kecelakaan atau malapetaka, entah bentuknya apa saja, saya tetap yakin, saya tetap percaya. Saya nggak ngerti, mungkin saudara kita semua nggak ngerti. Orang bersangkutan juga nggak ngerti. Orang dekatnya nggak ngerti. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya. Roma 8 ayat 28. Ya, Tuhan turut apa? Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Haleluya, 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 haleluya. Jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan dari cara pandang jasmani kita. Ingin bisa nggak bisa ketemu, nggak match, nggak bisa ketemu, saudaraku. Ya kan? Jadi mari mulai hari ini kita menaruh pengharapan kita sama Tuhan, tetap percaya, setia sama Tuhan. Di lembah baka kita, tetap kita arahkan pandangan kita pada Tuhan. Memuji Tuhan, nyembah Tuhan, tetap aktif ginosko. Pujian, doa, firman, gaya hidup kita. Amin. Ya, menaruh percaya kita kepada Tuhan. Dan hidup tidak bercelah. Ya, jaga hati nurani kita tetap bersih di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Jangan izinkan ada berbagai macam kepahitan, dendam, kebencian, motif-motif busuk, motif-motif jahat ada di hati kita. Singkirkan semuanya. Selalu periksa hidup kita, periksa hati kita. Jangan izinkan ada berbagai hal seperti itu tersimpan di dalam hati nurani kita. Selalu kita mau bersihkan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat mengubah lembah air mata menjadi mata air. Dan kita berjalan makin lama, apa saudara? Makin kuat. Ya, berjalan makin lama, makin kuat. Berjalan makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Doa saya, setiap saudara mengalami lembah mata air dan semakin lama, semakin kuat menghadap Allah di Sion. Tuhan Yesus berkati. Jemaat terkasih, siapkan roti dan anggur saudara, kita akan perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikuti doa saya, Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Mengingat kematian Kristus bagiku, memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari kita bersyukur tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan buat kita dan darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku dan darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat, bukankah roti yang atas kita bersyukur persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atas kita juga bersyukur persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hari ini buat setiap lembah air mata yang sedang kami lintasi. Kami percaya Tuhan itu akan diubahkan menjadi mata air. Bahkan hujan akan datang dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Haleluya.
Kami berjalan makin lama makin kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Yang lemah jadilah kuat dalam nama Yesus. Yang sakit alami kesembuhan dalam nama Yesus. Yang berkekurangan juga alami penyediaan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan perlakukan setiap kita dengan ajaib. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan bangkit berdiri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Indonesia semakin sehat. Tapi saya tetap ingatkan bahwa kesehatan itu adalah gaya hidup. Ya, bukan hanya karena ada pandemi kita menjalani disiplin protokol kesehatan COVID-19. Tetapi hari ini pun kita tetap mengikuti disiplin itu. Saya sehat, Anda sehat, keluarga kita sehat, lingkungan kita sehat. Amin. Puji Tuhan, ada good news, ada kabar gembira. Haleluya, setelah kurang lebih 2 tahun, maka di tanggal 7 November, haleluya, tanggal 7 November, kita sudah beribadah secara onsite. Tapi hybrid, jadi onsite ya, tapi juga ada live streaming ya. Jadi Bapak Ibu silakan perhatikan yang sudah disampaikan oleh tim persiapan ibadah onsite ya, tata caranya bagaimana saudara bisa hadir dalam ibadah di tempat ini dan juga aturan atau protokol kesehatan yang harus diikuti ya. Saya berdoa supaya tanggal 7 saudara bisa hadir di sini, dan bagi yang tidak sempat hadir karena beberapa hal tertentu, mungkin juga tidak memenuhi syarat tertentu dan sebagainya, tapi Bapak Ibu dapat mengikutinya di rumah masing-masing, beribadah bersama keluargamu melalui live streaming. Saya tetap meminta jemaat berdoa supaya semua dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan dan rencanakan untuk tanggal 7 November. Aktif di dalam Carousel Bapak Ibu ya, dan juga di doa fajar kita di Sabtu jam 5 pagi. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Kita sudah diberkati. Amin. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu, menyertai engkau dan melimpahkan engkau dengan kasih karunia-Nya. Dia memegang tangan kananmu dan membawa dari kemenangan pada kemenangan, dari iman pada iman yang semakin sempurna, dari kemuliaan pada kemuliaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.